menggunakan manajemen kinerja untuk keberhasilan organisasi. Hampir setiap organisasi memiliki rubrik yang menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mencapai budaya kinerja. Meskipun budaya kinerja jarang didefinisikan, sebagian besar karyawan dan pengamat luar memiliki gambaran umum tentang apa artinya, komitmen umum terhadap kinerja individu, kelompok, dan juga organisasi yang tinggi. Tetapi, kurangnya hal-hal spesifik berarti bahwa hanya sedikit organisasi yang pernah mencapai budaya tersebut atau tingkat kinerja yang diinginkan. Manajemen kinerja adalah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk menghubungkan kinerja individu, kelompok, dan juga organisasi secara bersamaan. Sistem ini terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan kinerja, periode kinerja, di mana pengamatan dan umpan balik positif dan korektif dilakukan, dan yang terakhir yaitu penilaian ringkasan berkala, yang memulai proses perencanaan untuk periode berikutnya. Peran manajemen kinerja dalam pengembangan sumber daya manusia. Sistem manajemen kinerja memainkan peran penting dalam sumber daya manusia dalam 2 cara yang berbeda. Yang pertama, sistem ini memberikan tolak ukur bagi manajer dan bawahan langsung tentang kinerja bawahan dalam pekerjaan saat ini dan tentang masalah kinerja yang memerlukan pengembangan. Sedangkan peran yang kedua, sistem manajemen kinerja dalam pengembangan sumber daya manusia dan mungkin yang lebih penting adalah membantu bawahan secara langsung memahami kekuatan dan kelemahan yang mungkin dimilikinya, bukan terkait dengan pekerjaan saat ini, tetapi untuk beberapa pekerjaan tingkat tinggi yang dicita-citakannya. Menghubungkan kinerja organisasi dan individu melalui sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja memastikan kinerja individu dan tim selaras dengan strategi perusahaan. Dalam organisasi besar, perencanaan dilakukan dari atas ke bawah agar koordinasi lebih efektif dan semua karyawan bekerja menuju tujuan yang sama. Metrik kinerja dan cara meningkatkannya. Metrik kinerja membantu menilai kinerja karyawan, tetapi seringkali bersifat subjektif tanpa sistem yang baik. Ada 2 jenis utama. Yang pertama, kriteria hasil. Dianggap objektif karena berbasis angka seperti laba atau produktivitas, tetapi definisinya bisa bervariasi dan dipengaruhi metode pengukuran yang digunakan. Yang kedua, kriteria perilaku. Bergantung pada penilaian manajer terhadap perilaku karyawan, yang bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi pribadi. Nah, kedua metrik ini memiliki kelemahan, tetapi jika digunakan dengan baik dalam sistem manajemen kinerja, keduanya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Kinerja sebagai variabel utama dalam analitik yang berguna. Analisis data semakin digunakan dalam HR untuk memahami dan meningkatkan kinerja karyawan. Metrik kinerja dapat digunakan untuk menilai efektivitas rekrutmen, pelatihan, dan kepemimpinan. Pertama, kinerja sebagai hasil yang dipengaruhi, digunakan untuk mengukur efektivitas strategi HR seperti melihat dampak pelatihan atau metode rekrutmen terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi, digunakan untuk menganalisis bagaimana kinerja individu mempengaruhi retensi karyawan, kinerja tim, atau kesuksesan organisasi. Dengan analitik HR yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan sistem manajemen kinerja untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu penilaian kerja, di mana penilaian tahunan konvensional yang telah kita gunakan selama bertahun-tahun tidak akan hilang begitu saja. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan guna membuat keputusan personal yang penting dan valid, selain melalui data yang telah dihasilkan oleh prosedur penilaian kinerja yang disusun dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya ada 25 tantangan penilaian karyawan tradisional. Yang pertama ada bias penilai, yang kedua waktu yang dibutuhkan, lalu peluang yang hilang akibat persyaratan waktu, sistem perangkat lunak biaya pelatihan, ROI yang buruk, sasaran perusahaan mungkin tidak sesuai dengan sasaran individu, kecepatan perubahan dapat menetralkan sasaran tahunan, karyawan menginginkan umpan balik yang konstan dan instan. Lalu metrik saja tidak menceritakan keseluruhan cerita. Metrik dapat dimanipulasi oleh karyawan, metrik dapat dimanipulasi oleh manajer, check-in pertengahan tahun tidak terjadi, fokus pada kepatuhan bukan pembinaan, Desember berjuang untuk mengingat tahun, karyawan khawatir saat waktu penilaian mendekat, fokus manajer pada peristiwa terkini, umpan balik yang lunak dari manajer,
Penilaian yang lunak dapat menimbulkan kewajiban, lalu karyawan dapat merasa dibebani di akhir tahun, tidak didorong oleh karyawan, bahkan dengan penilaian diri, keruntuhan hierarki, apakah CEO berpartisipasi, karyawan dan manajer bersikap skeptis, anggaran bukan kinerja yang mendorong pembayaran, saat dinilai tidak seorang pun senang menjadi rata-rata, dan yang terakhir merusak moral. Lalu ada alasan untuk perubahan. Deloitte, sebuah firma akuntansi publik, melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 55.000 karyawannya menghabiskan 2 juta jam per tahun untuk proses tersebut. Rata-rata itu berarti lebih dari 36 jam per tahun per karyawan. Deloitte menetapkan bahwa pengembalian atas investasi waktu dan biaya itu tidak dapat diterima. Hanya 42% eksekutifnya yang percaya pada korelasi apapun antara proses penilaian dan peningkatan keterlibatan karyawan, peningkatan kinerja, atau peningkatan laba bersih. Meskipun angka-angka ini pada awalnya tampak sangat besar, kehati-hatian tetap diperlukan. Profesional SDM ingin mengambil alih masalah ini, melakukan penelitian untuk memastikan pengembalian investasi yang memadai bagi organisasi mereka. Lalu ada asal mula manajemen kinerja Big Five. Big Five didasarkan pada tindakan yang terjadi di JP Morgan Chase Bank. Pada pertengahan tahun 1980-an, perubahan mendadak dalam peraturan pemerintah menyebabkan masuknya klien hipotek real estate komersial dan bervolume tinggi dalam waktu singkat. Karena tidak dapat menunggu hingga akhir tahun, para manajer mulai mengirimkan laporan atau ringkasan produksi bulanan, tidak lebih dari setengah halaman email yang mengkomunikasikan 2 hal kepada manajemen mereka. 5 pencapaian paling signifikan tim mereka untuk bulan lalu, dan 5 prioritas tertinggi tim mereka untuk bulan berjalan. Cara kerja Big Five. Persyaratan waktu. Big Five bukanlah penilaian tahunan yang berulang setiap bulan, tetapi sistem laporan ringkas yang mendorong komunikasi efisien antara karyawan dan manajer. Karyawan akan melaporkan 3-7 prioritas per bulan dalam waktu singkat, sementara manajer memberikan respon cepat dalam waktu 5 hari tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Masalah yang tertunda atau diskusi yang sedang berlangsung akan muncul dalam laporan bulan berikutnya, sehingga menghemat waktu jika dibandingkan dengan negosiasi tradisional antara ketiga pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan penilaian tradisional. Kustomisasi. Format laporan bulanan dapat disusun dengan sejumlah cara berbeda agar sesuai dengan budaya dan organisasi apapun. Pertama, misi, visi, nilai-nilai, atau tujuan perusahaan. Bagian pembukaan dari narasi ini biasanya diisi oleh pemberi kerja dan berguna untuk mengomunikasikan tujuan strategis atau tahunan organisasi. Yang kedua itu pencapaian 5 besar. Pada bagian ini, karyawan akan mencantumkan 5 pencapaian terpenting mereka selama bulan lalu. Merupakan hal yang umum bagi karyawan untuk mengisi daftar ini dengan apapun yang mereka cantumkan sebagai prioritas utama mereka untuk periode pelaporan ini. Yang ketiga, pencapaian lainnya. Bagian ini memungkinkan karyawan untuk mencantumkan prestasi tambahan, prestasi yang belum tercakup dalam 5 besar. Yang keempat, prioritas 5 besar. Prioritas ini dapat mencakup sasaran produksi atau proyek, serta kegiatan pengembangan profesional atau segala upaya untuk menunjukkan atau memperkuat nilai-nilai perusahaan. Yang kelima yaitu tanggapan manajer. Bidang naratif ini memungkinkan manajer untuk menanggapi sebagian atau semua hal yang telah dilaporkan karyawan sebagai pencapaian dan prioritas mereka. Bidang operasional. Yang pertama, pengembangan pribadi atau profesional. Organisasi dapat membuat bagian khusus untuk pengembangan profesional yang terpisah dari bagian pencapaian. Dalam bagian ini, karyawan dapat melaporkan berbagai target pengembangan diri mereka, termasuk program pelatihan, pendidikan, sertifikasi, serta kegiatan pembinaan kompetensi dan tugas-tugas tambahan. Yang kedua ada value. Dalam sistem Big Five, perusahaan menyediakan bagian khusus untuk mengapresiasi kontribusi karyawan di luar tugas utama mereka. Pada bagian ini, mencakup pengakuan atas keterlibatan karyawan dalam kegiatan layanan masyarakat, kontribusi mereka terhadap nilai-nilai inti perusahaan seperti aspek keselamatan, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk saling mengakui kontribusi rekan kerja mereka melalui proses penilaian mini 360 derajat. Yang ketiga itu ada scoring. Dalam menghubungkan kinerja dengan kompensasi, organisasi dapat menerapkan sistem penilaian bulanan dengan 2 pendekatan yang berbeda. Beberapa menggunakan skala 5 poin tradisional, sementara organisasi yang lebih inovatif memilih sistem penilaian yang lebih sederhana menggunakan kode warna. Hijau untuk memenuhi atau melampaui harapan, kuning perlu perbaikan minor, dan merah perlu perbaikan signifikan.
Sistem warna ini dianggap lebih efektif karena mengurangi potensi perdebatan tentang perbedaan nilai yang kecil seperti yang sering terjadi pada sistem skala numerik. Yang keempat, ada satu hal. Bagian favorit di antara pengguna Big Five adalah bagian ini yang mengharuskan manajer untuk menjawab satu pertanyaan khusus untuk setiap karyawan setiap bulan. Sifat informal dari pertanyaan ini memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan kepada karyawan, tetapi terasa lebih seperti pembinaan daripada penilaian tradisional di mana nadanya terkadang tampak seperti disiplin atau tindakan korektif. Yang kelima yaitu SOS atau bantuan yang dibutuhkan. Bagian ini memberikan karyawan kesempatan untuk meminta bantuan dari manajer mereka dalam memecahkan masalah atau menghilangkan hambatan. Yang keenam itu ada brainstorming, yaitu organisasi dapat memasukkan bagian khusus untuk menampung ide dan masukan dari karyawan secara berkala. Pelacakan dan dokumentasi. Salah satu fitur yang lebih penting dari proses Big Five adalah tidak memerlukan investasi dalam perangkat lunak. Proses ini dapat dikelola secara efektif pada sebagian besar sistem email dengan penyimpanan elektronik untuk setiap laporan yang dihasilkan. Namun, bagi yang membutuhkan sistem lebih canggih, berbagai perangkat lunak seperti SharePoint atau PeopleSoft dapat digunakan untuk keamanan dan hierarki akses. Selain itu, aplikasi berbasis cloud telah dikembangkan khusus untuk Big Five, memastikan kesinambungan laporan, otomatisasi, serta keamanan data. Aplikasi ini intuitif, mudah digunakan, dan tidak membebani lalu lintas data, dengan pelatihan yang hanya memerlukan sekitar 10 menit per karyawan. Selanjutnya, seberapa efektif Big Five? Big Five memenuhi dan mengalahkan hampir semua dari 25 tantangan yang disebutkan sebelumnya. Dirangkum dalam 5 kategori umum, manfaat dari proses ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan komunikasi karyawan atau manajer. Manfaat nyata dari Big Five adalah bahwa pembinaan dan umpan balik terjadi secara lebih sering dan konsisten. Sifat proses tersebut mendorong percakapan dan pembinaan yang berkelanjutan, yang memungkinkan tim untuk membuat perbaikan kecil dan tepat waktu setiap bulannya, sehingga tetap ada jalur perusahaan dan menghilangkan kejutan akhir tahun. Yang kedua, ada peningkatan akuntabilitas dan daya tarik. Big Five meningkatkan akuntabilitas dengan membantu karyawan menghubungkan tugas bulanan mereka dengan kesuksesan organisasi, sesuatu yang sering kurang jelas dalam penilaian tahunan. Yang ketiga, peningkatan pengembalian investasi. Big Five meningkatkan pengembalian investasi untuk proses itu sendiri. Manfaat dari proses meningkat, sementara komitmen waktu yang dibutuhkan berkurang drastis dengan penghematan waktu pelaporan hingga 50%. Fakta bahwa Big Five dapat diinstal tanpa investasi perangkat lunak yang signifikan dan tanpa bantuan konsultan menambah bonus finansial. Yang keempat, membuat dokumentasi dan pembelaan. Big Five menyediakan dokumentasi yang kuat dan dapat digunakan dalam pembelaan hukum, terutama jika mencakup matriks yang relevan, berbeda dengan penilaian tahunan tradisional yang seringkali hanya berisi skor singkat dan narasi umum. Big Five menghasilkan 120 poin data terdokumentasi setiap tahun. Data ini mencerminkan pembinaan manajer secara berkelanjutan, menjadikannya lebih komprehensif dan bermanfaat dibandingkan dokumentasi penilaian tradisional. Yang kelima, penerimaan karyawan. Karyawan cenderung menyukai proses ini karena memberi mereka kesempatan untuk mencerminkan kisah mereka. Bahkan karyawan tingkat bawah dalam fungsi pekerjaan yang sangat repetitif melaporkan keberhasilan menggunakan 5 besar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai menggunakan kinerja penilaian untuk mendorong keberhasilan organisasi. Yang pertama, di sini ada pertanyaan mengenai mengapa kita masih melakukan penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja tetap penting karena membantu organisasi membuat keputusan penting tentang penghargaan, promosi, perencanaan sumber daya, dan retensi bakat. Penilaian yang efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan mengidentifikasi kinerja terbaik dan terburuk. Selain itu, penilaian kinerja memberikan kejelasan bagi karyawan mengenai harapan dan kinerja mereka. Proses formal memastikan bahwa karyawan menerima umpan balik dari atasan mereka setidaknya setiap tahun. Meskipun beberapa perusahaan telah menghapus penilaian kinerja formal, mereka sering mengalami masalah dengan penempatan tujuan, umpan balik, dan kejelasan karyawan. Banyak yang berakhir dengan sistem yang terfragmentasi serta menyerupai proses penilaian tradisional. Yang kedua yaitu, apa sih yang universal dalam penilaian kinerja? Jadi meskipun formulir penilaian kinerja berbeda-beda antara organisasi di Amerika Serikat, ada beberapa kesamaan mencolok.
Hampir semua perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja formal yang mencakup diskusi kompetensi, penetapan tujuan, umpan balik berkala, dan penilaian akhir tahun menggunakan skala penilaian. Lebih dari 4 dari 5 organisasi menggunakan tujuan yang didorong oleh kinerja. Hampir semua perusahaan menggunakan skala penilaian dengan skala 5. Tingkat menjadi lebih paling umum. Penilaian mencakup tujuan atau hasil dan kompetensi atau perilaku, karena kinerja adalah fungsi dari keduanya. Praktik umum lainnya termasuk perencanaan pengembangan, peninjauan penilaian oleh individu tingkat tinggi, memasukkan profesi karyawan, dan menghubungkan peringkat penilaian dengan peningkatan prestasi. Namun, ada perasaan umum bahwa sistem penilaian kinerja masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan manajer membimbing bawahan, hubungan dengan sistem sumber daya manusia lainnya, dan keselarasan dengan strategi bisnis. Yang selanjutnya ada percakapan kinerja lebih sering. Studi Human Resource Eksekutif tentang penilaian kinerja menunjukkan bahwa peningkatan dialog adalah prioritas utama. Dengan 77% eksekutif sumber daya manusia mendorong percakapan yang lebih baik dan lebih sering daripada tinjauan tahunan. Pembimbingan yang lebih sering mengurangi ketakutan terkait penilaian, menyesuaikan dengan perubahan prioritas, meningkatkan pembelajaran, dan mendorong permintaan bantuan. Project Oksigen Google menemukan bahwa menjadi pelatih yang baik adalah pembeda utama antara manajer yang baik dan hebat. Pembinaan terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama itu berdasarkan kalender atau formal dan terjadwal, dan yang kedua berdasarkan acara, yaitu spontan dan informal. Meningkatkan frekuensi dan kualitas kedua jenis pembinaan ini dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Pelatihan berbasis kalender, jadi diskusi terjadwal berdampak positif pada kinerja karyawan dan efektivitas manajerial jika dilakukan secara formal dan terstruktur, dipimpin oleh manajer, serta fokus pada pekerjaan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Sesi ini harus menjadi forum diskusi dan peninjauan berbagai acara dan kompetensi yang diakui sebagai acara umpan balik oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada pelatihan berbasis peristiwa. Jadi, sesi pelatihan yang efektif dapat direncanakan atau terjadi secara spontan. Namun, kepercayaan dan hubungan yang kuat antara manajer dan karyawan sangat penting. Karyawan menginginkan umpan balik yang lebih sering dan efektivitas bergantung pada hubungan yang kuat antara manajer dan karyawan. Dan yang terakhir ada kalibrasi. Jadi, ketidaknyamanan dalam penilaian kinerja sering muncul karena adanya persepsi bahwa penilaian manajer terhadap kinerja karyawan mungkin tidak akurat, yang menyebabkan ketidakadilan dan kecanggungan. Penilaian yang akurat sangat penting karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk kenaikan gaji, peluang tugas, dan promosi. Studi kasus internasional NICE, National Association of Corrosion Engineers. NICE merupakan organisasi terkemuka di dunia yang bergerak di bidang konsultasi, pendidikan, dan sertifikasi terkait pelapisan serta korosi pipa. Berbasis di Houston, NICE memiliki peran krusial dalam menetapkan standar industri dan membantu perusahaan-perusahaan mengelola masalah korosi, sehingga meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia, NICE telah mengubah strategi penilaian karyawan dengan beralih dari metode tradisional ke pendekatan Big Five. Pendekatan ini memfokuskan evaluasi pada 5 dimensi utama, seperti kompetensi, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan inisiatif. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan secara lebih akurat, sehingga mendukung pembinaan dan pengembangan profesional karyawan secara optimal. Hasil implementasi dari pendekatan Big Five menunjukkan peningkatan yang signifikan. Frekuensi pembinaan mengalami kenaikan sebesar 37,6%, menandakan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik dan bimbingan secara lebih rutin. Selain itu, 95% karyawan melaporkan bahwa frekuensi pembinaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan mereka, yang menunjukkan bahwa perubahan strategi ini telah berhasil meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja perusahaan dan korporat berbasis analisis. Manajemen kinerja perusahaan dan korporat berbasis analisis yang dikenal dengan IPM atau CPM merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mengelola kinerja organisasi secara efektif.
Pertama, tantangan utama dalam manajemen kinerja adalah masih banyak organisasi yang mengandalkan intuisi daripada data dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat dan tidak terukur. Untuk mengatasi hal tersebut, IPM atau CPM mengintegrasikan berbagai metode manajemen berbasis data, seperti penggunaan peta strategi dan balance scorecard yang menetapkan KPI, manajemen risiko perusahaan IRM, analisis profitabilitas dan nilai pelanggan, manajemen kualitas land dan Six Sigma, serta perencanaan kapasitas sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran analisis dalam IPM atau CPM. Peran analisis dalam IPM atau CPM sangat krusial dengan menggunakan analisis bisnis mulai dari korelasi, segmentasi, hingga regresi. Perusahaan dapat mendalami data yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pergeseran dari analisis deskriptif ke analisis prediktif dan preskriptif memungkinkan organisasi untuk meramalkan tren masa depan dan merumuskan rekomendasi tindakan terbaik. Hal ini sangat membantu dalam mengantisipasi perubahan besar dan meminimalisir risiko. Selanjutnya yaitu mengapa IPM atau CPM dibutuhkan. IPM atau CPM dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi eksekutif saat ini sangat kompleks. Manajer senior harus menghadapi situasi di mana pelanggan memandang produk sebagai komoditas yang secara signifikan menekan harga. Di samping itu, adanya merger, pemecatan karyawan, dan tingginya turnover eksekutif akibat kegagalan mengeksekusi strategi menambah tekanan pada manajemen. Dengan IPM atau CPM, perusahaan dapat menyelaraskan tindakan dengan strategi secara efektif, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir yaitu apa itu IPM atau CPM. IPM atau CPM adalah pendekatan yang diterapkan di tingkat perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Pendekatan ini memungkinkan manajer untuk merespon perubahan dengan cepat di tengah ketidakpastian global dan melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan. Dengan demikian, IPM atau CPM membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif melalui pengambilan keputusan berbasis data dan analisis mendalam. Studi kasus internasional NICE, National Association of Corrosion Engineers. NICE merupakan organisasi terkemuka di dunia yang bergerak di bidang konsultasi, pendidikan, dan sertifikasi terkait pelapisan serta korosi pipa. Berbasis di Houston, NICE memiliki peran krusial dalam menetapkan standar industri dan membantu perusahaan-perusahaan mengelola masalah korosi, sehingga meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia, NICE telah mengubah strategi penilaian karyawan dengan beralih dari metode tradisional ke pendekatan Big Five. Pendekatan ini memfokuskan evaluasi pada 5 dimensi utama, seperti kompetensi, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan inisiatif. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan secara lebih akurat, sehingga mendukung pembinaan dan pengembangan profesional karyawan secara optimal. Hasil implementasi dari pendekatan Big Five menunjukkan peningkatan yang signifikan. Frekuensi pembinaan mengalami kenaikan sebesar 37,6%, menandakan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik dan bimbingan secara lebih rutin. Selain itu, 95% karyawan melaporkan bahwa frekuensi pembinaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan mereka, yang menunjukkan bahwa perubahan strategi ini telah berhasil meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja perusahaan dan korporat berbasis analisis. Manajemen kinerja perusahaan dan korporat berbasis analisis yang dikenal dengan IPM atau CPM merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mengelola kinerja organisasi secara efektif. Pertama, tantangan utama dalam manajemen kinerja adalah masih banyak organisasi yang mengandalkan intuisi daripada data dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat dan tidak terukur. Untuk mengatasi hal tersebut, IPM atau CPM mengintegrasikan berbagai metode manajemen berbasis data, seperti penggunaan peta strategi dan balance scorecard yang menetapkan KPI, manajemen risiko perusahaan IRM, analisis profitabilitas dan nilai pelanggan, manajemen kualitas land dan Six Sigma, serta perencanaan kapasitas sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran analisis dalam IPM atau CPM. Peran analisis dalam IPM atau CPM sangat krusial dengan menggunakan
analisis bisnis, mulai dari korelasi, segmentasi, hingga regresi, perusahaan dapat mendalami data yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pergeseran dari analisis deskriptif ke analisis prediktif dan preskriptif memungkinkan organisasi untuk meramalkan tren masa depan dan merumuskan rekomendasi tindakan terbaik. Hal ini sangat membantu dalam mengantisipasi perubahan besar dan meminimalisir risiko. Selanjutnya yaitu mengapa IPM atau CPM dibutuhkan. IPM atau CPM dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi eksekutif saat ini sangat kompleks. Manajer senior harus menghadapi situasi di mana pelanggan memandang produk sebagai komoditas yang secara signifikan menekan harga. Di samping itu, adanya merger, pemecatan karyawan, dan tingginya turnover eksekutif akibat kegagalan mengeksekusi strategi menambah tekanan pada manajemen. Dengan IPM atau CPM, perusahaan dapat menyelaraskan tindakan dengan strategi secara efektif, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir yaitu apa itu IPM atau CPM? IPM atau CPM adalah pendekatan yang diterapkan di tingkat perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Pendekatan ini memungkinkan manajer untuk merespon perubahan dengan cepat di tengah ketidakpastian global dan melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan. Dengan demikian, IPM atau CPM membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif melalui pengambilan keputusan berbasis data dan analisis mendalam. Apakah IPM ataupun CVM ini proses atau metode baru? Kabar baiknya adalah IPM ataupun CVM bukanlah proses atau metode baru, melainkan pengintegrasian metode dan perbaikan bisnis dan teknik analitik yang sudah dikenal oleh eksekutif dan tim karyawan. IPM ataupun CVM ini dapat dianggap sebagai konsep payung yang mengintegrasikan informasi operasional dan juga finansial menjadi satu kerangka dukungan keputusan dan juga perencanaan. Ini mencakup peta strategis, balance scorecard, juga manajemen biaya, penganggaran, peramalan, dan juga perencanaan kebutuhan kapasitas. Metode ini mendukung solusi inti lainnya seperti manajemen hubungan pelanggan ataupun CRM, manajemen rantai pasokan atau SCM, manajemen risiko, sistem manajemen sumber daya manusia. Semakin terintegrasinya metode manajerial ini, semakin besar kekuatan IPM ataupun CVM. Apa yang menyebabkan ketertarikan pada IPM ataupun CPM? Nah, ada 8 kekuatan utama yang menciptakan ketertarikan terhadap IPM ataupun CPM sebagai solusi masalah. Yang pertama, ada kegagalan menjalankan strategi. Meskipun tim eksekutif dapat merumuskan strategi yang baik, mereka sering gagal dalam pelaksanaannya. Banyak manajer dan karyawan tidak bisa memahami strategi organisasi sehingga tidak dapat berkontribusi dengan baik. Yang kedua yaitu janji ROI yang tidak terpenuhi. Banyak organisasi merasa tidak mendapatkan ROI yang dijanjikan dari sistem transaksi mereka, yang menyebabkan keprihatinan terhadap investasi TI yang mahal. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas yang meningkat. Tuntutan untuk hasil yang jelas menyebabkan pergeseran dari gaya manajemen komando ke pemberdayaan karyawan, di mana manajer dari tim wajib bertanggung jawab atas hasil. Lalu yang keempat, ada analisis keputusan yang cepat. Keputusan harus diambil dengan cepat, dan karyawan harus memahami strategi eksekutif untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Lalu yang kelima, ada ketidakpercayaan pada sistem akuntansi manajemen. Praktik alokasi biaya yang rumit dan tidak akurat menyebabkan kebingungan tentang di mana uang dihasilkan ataupun hilang. Lalu yang keenam, ada anggaran yang tidak efektif. Proses penganggaran tahunan seringkali dianggap usang dan tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketujuh, ada manajemen nilai pelanggan yang buruk. Memahami kebutuhan pelanggan sangat penting untuk bisa melihat pertumbuhan bisnis, dan IPM ataupun CPM membantu dalam menganalisis segmen pelanggan yang berbeda. Lalu yang kedelapan, ada manajemen rantai pasokan yang tidak efektif. Ketergantungan pada mitra dagang untuk efisiensi juga menjadi penting. Dan IPM ataupun CVM menyediakan alat untuk bisa berkolaborasi dan juga penghematan biaya. Kerangka IPM ataupun CVM untuk penciptaan nilai. Tujuan dari IPM ataupun CVM adalah menghubungkan pelanggan dengan pemegang saham. Proses inti organisasi meliputi pengambilan dan juga pemenuhan pesanan. Sistem pendukung TI diperlukan untuk bisa memenuhi proses inti ini, yang mencakup sistem CRM dan juga ERP. Dengan meningkatkan aliran informasi dan keputusan yang lebih tepat, IPM atau CVM ini dapat menciptakan kekayaan pemegang saham. Inovasi harus ada di setiap aspek dalam diagram IPM ataupun CVM. Tim eksekutif terbaik memahami bahwa semua komponen dalam IPM ataupun CVM adalah penting dan tidak opsional. Pendekatan prototyping juga cepat membantu dalam implementasi metode IPM ataupun CVM, mempercepat pembelajaran dan juga penerimaan dari manajer. Baik, materi selanjutnya yaitu IPM CPM melepaskan pengambilan investasi dari informasi.
Organisasi kini lebih berfokus pada aset tak berwujud, misalnya pengetahuan dan informasi seorang karyawan, daripada aset yang berwujud untuk meningkatkan return on investment. Data mentah diolah menjadi informasi, pengetahuan, dan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. IPM-CPM berperan penting dalam mengubah data transaksional menjadi informasi yang berguna. Prosesnya dimulai dari laporan standar, lalu pemodelan deskriptif yang menjelaskan mengapa bisa terjadi, pemodelan prediktif untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi, hingga analisis perspektif atau optimasi menentukan keputusan yang terbaik. Dengan IPM-CPM, organisasi dapat beralih dari reaktif menjadi proaktif, mengantisipasi perubahan dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan strategis mereka. Materi selanjutnya yaitu upaya manajemen untuk mendapatkan solusi lengkap. Banyak organisasi beralih dari satu program perbaikan ke program lain dengan harapan menemukan solusi instan untuk keunggulan kompetitif. Namun, manajer seringkali menyadari bahwa perubahan substansial jarang terjadi hanya dengan menarik satu tuas perbaikan. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa organisasi yang menyadari nilai data sering kesulitan memanfaatkannya karena data yang terputus, tidak konsisten, dan sulit diakses akibat solusi yang tidak terintegrasi. Data berharga sering tersembunyi dalam tumpukan data transaksional. IPM-CPM dapat meningkatkan nilai dengan mengubah data transaksional menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem transaksional lebih berfokus pada operasi jangka pendek, sementara inovasi dalam teknologi penyimpanan data memungkinkan pengolahan data secara lebih efektif. Perangkat lunak analitik modern membantu organisasi memanfaatkan informasi yang ada. IPM-CPM mengintegrasikan teknologi dan metode manajemen untuk menjembatani kesenjangan antara visi CEO, harapan investor, dan tindakan karyawan.